Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari teman-teman akan mempresentasikan tentang geometri eliptik. Jadi geometri eliptik itu berbeda dengan geometri Euclid pada postulat kesejajarannya. Untuk postulat kesejajaran pada geometri eliptik yang diungkapkan oleh Riemann adalah tidak ada garis-garis sejajar dengan garis-garis lain. Dalam arti semua garis yang itu pasti akan bertemu pada suatu titik. Jadi ada dua garis itu yang tegak lurus gitu ya. Nah itu dia pasti akan bertemu pada suatu titik atau berpotongan pada suatu titik. Jadi tidak ada dua garis pun yang tidak akan bertemu pada satu titik. Ini untuk pacuan geometri eliptik ini. Nah, untuk geometri eliptik ini dikhususkan menjadi dua, yaitu single eliptik dan double eliptik. Untuk single eliptik sendiri kami menggunakan setengah bola, dan untuk double eliptik kami menggunakan bola. Ini adalah gambaran secara umum. Sebelumnya mohon maaf karena ada kesalahan teknis dalam peletakan gambar. Ini adalah model garis kesejajaran pada geometri eliptik di bola. Jadi garis-garis kesejajaran tadi untuk membenarkan postulat kesejajaran yang diungkapkan oleh Riemann itu diletakkan pada bola, jadinya seperti ini untuk mendukung pernyataan Riemann tadi. Dan model kesejajaran ini akan digunakan untuk menjelaskan presentasi bola Euclid ini. Jadi titik pada geometri eliptik itu sama dengan titik pada bola. Garis pada geometri eliptik itu sama dengan lingkaran besar bola, dan bidang pada geometri eliptik itu sama dengan bola. Segmen pada geometri eliptik itu sama dengan busur dari suatu lingkaran bola. Jarak pada geometri eliptik itu sama dengan jarak busur terpendek dari lingkaran besar yang melalui kedua titik. Untuk sudut yang terbentuk oleh dua garis pada geometri eliptik itu sama dengan sudut pada bola yang dibentuk oleh dua lingkaran besar. Ini adalah dalil yang ada pada geometri eliptik. Yang pertama, dua garis yang tegak lurus pada suatu garis bertemu pada suatu titik ujungnya. Ini merupakan postulat kesejajaran yang dinyatakan oleh Riemann tadi ya. Ini untuk mendukung dalil-dalil tersebut kita menggunakan gambar awal ini, gambar yang bawah pada geometri double eliptik. Jadi pada gambar itu ditunjukin kalau A dan B itu kan tegak lurus pada garis L. Nah, A dan B itu ketika ditarik garisnya itu akan berpotongan pada titik C. Jadi dalil pertama terbukti. Untuk dalil kedua, semua garis tegak lurus pada suatu garis berpotongan pada titik yang disebut kutub dari garis itu, dan sebaliknya setiap garis melalui kutub suatu garis tegak lurus pada garis itu. Jadi maksudnya adalah tadi kan dalil yang pertama sudah terbukti kalau A dan B itu pasti berpotongan di titik C. Nah, titik C itu pada dalil kedua ini disebut kutub C. Jadi ini cuma menyatakan kalau titik tempat berpotongan itu adalah kutub gitu. Dan untuk garis-garis yang melewati titik C itu dia pasti tegak lurus. Terus dalil ketiga, dalam sebarang segitiga ABC dengan sudut C sama dengan 90 derajat, sudut A kurang dari sama atau lebih dari 90 derajat tergantung dari segmen BC kurang dari sama dengan atau lebih dari jarak polargi. Penjelasannya kita menggunakan gambar yang ini. Jadi pada gambar pertama sudut A itu kurang dari 90 derajat karena BC kurang dari jarak polar. Terlihat ya pada gambarnya. Dan untuk sudut A 90 derajat karena BC jarak polar, sama dengan jarak polar. Terus untuk yang LA itu lebih dari 90 derajat karena BC nya lebih dari jarak polar. Anggap aja
A-nya itu, garis A itu yang tengah itu loh. Nah, itu titik O, deng. Titik O pada garis tengah itu merupakan jarak polarnya. Jadi jarak antara polar pertama sama polar kedua itu kurang dari 90 derajat, itu ditunjukkan sama titik BC yang ada di gambar itu. Dan untuk yang kedua itu, polar yang pertama itu kan di sebelah kiri C-nya. Nah, yang kedua itu kan B-nya ada di atas. Itu membentuk sudut 90 derajat. Terus untuk BC sama B itu lebih dari jarak polar, melebihi jarak polarnya garis A itu kan. Jadi dia membentuknya dia lebih dari 90 derajat tadi. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, silahkan komen di kolom komentar, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.